Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprian Dwi Utama, NPM 10060318025 dari Program Studi Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Islam Bandung. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Kajian Pengobatan Tunggal Lambung dan Gastroesophageal Reflux Disease atau GERD. Gangguan pencernaan merupakan salah satu gangguan yang paling sering dialami baik itu di usia anak-anak maupun usia lansia, di mana salah satu gangguan tersebut yaitu tukak lambung. Tukak lambung terjadi karena adanya kerusakan pada lapisan mukosa lambung yang umumnya disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat golongan NSAID dalam jangka panjang. Selain tukak lambung, ada juga GERD atau Gastroesophageal Reflux Disease. GERD merupakan suatu penyakit yang diakibatkan oleh kembalinya cairan lambung ke esofagus sehingga terjadi kerusakan mukosa pada esofagus. Pada pandemi COVID-19, pasien yang mengalami GERD semakin meningkat dikarenakan adanya overstress yang diakibatkan oleh work from home atau belajar di rumah bagi pelajar. Kedua gangguan pencernaan ini disebabkan oleh produksi asam lambung yang berlebihan. Maka dari itu, perlu dikonsumsi obat-obatan yang memiliki mekanisme untuk menghambat produksi asam lambung. Maka dari itu, tujuan penelitian saya yaitu mengetahui patogenesis tukak lambung dan GERD, serta mengetahui pengobatannya. Lalu untuk metodologi penelitiannya, saya menggunakan metode literatur research dengan mencari serta mengumpulkan pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian saya. Untuk patogenesis tukak lambung, ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif berupa HCl dan defensif berupa prostaglandin. Untuk tukak lambung yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori, bakteri ini mengandung enzim protease yang dapat merusak mukosa lambung sehingga dapat mengakibatkan tukak lambung. Kemudian tukak lambung yang disebabkan oleh obat NSAID, di mana obat NSAID ini biasa kita gunakan sebagai obat anti nyeri seperti contohnya paracetamol. Obat NSAID ini memiliki mekanisme untuk menghambat enzim siklooksinase 1 sehingga dapat menghambat produksi prostaglandin. Namun pada lambung, produksi prostaglandin ini sangat diperlukan dalam memproduksi mukus lambung, di mana mukus lambung ini merupakan suatu lapisan yang dapat memproteksi mukosa lambung dari cairan lambung yang bersifat sangat asam. Apabila kita mengkonsumsi obat NSAID ini dalam jangka panjang, maka dapat menghambat produksi mukosa lambung sehingga mukosa lambung dapat teriritasi. Kemudian untuk GERD ini terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor agresif yaitu cairan lambung dan defensif atau LES. LES atau Low Esophagus Sphincter adalah lingkaran otot yang membatasi esofagus dengan lambung, di mana pada kondisi normal LES ini akan tertutup ketika makanan dan minuman tidak lewat, di mana LES ini merupakan suatu pintu bagi makanan dan minuman untuk bisa melewati lambung. Namun pada GERD ini fungsi LES ini terganggu, di mana pintunya akan terbuka sehingga cairan lambung tidak akan bisa kembali ke esofagus sehingga dapat mengiritasi mukosa pada esofagus. Adapun pengobatan bagi tukak lambung dan GERD, yaitu ada proton pump inhibitor atau disingkat dengan PPI, di mana obat PPI ini memiliki mekanisme untuk menghambat sekresi asam lambung. Contohnya yang bisa kita gunakan yaitu omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, serta esomeprazol. Kemudian ada histamin H2 reseptor antagonis atau H2RA, di mana obat golongan H2RA ini memiliki mekanisme yang sama dengan obat golongan PPI, yaitu dapat menghambat sekresi asam lambung. Seperti contohnya yaitu ada ranitidin, famotidin, serta simetidin. Kemudian ada antasida, di mana antasida ini memiliki mekanisme yang berbeda dengan obat golongan PPI dan H2RA, yaitu dapat menetralkan cairan asam lambung yang bersifat asam sehingga cairan lambungnya akan bersifat lebih netral. Contohnya ada aluminium hidroksida, magnesium karbonat, serta magnesium trisilikat. Kemudian terakhir ada analog prostaglandin yang khusus dipakai untuk pengobatan tukak lambung, di mana analog prostaglandin ini memiliki mekanisme untuk memproduksi prostaglandin sehingga dapat memproduksi mukus lambung yang dapat memproteksi mukosa lambung dari cairan lambung. Contohnya yaitu adalah misoprostol. Jadi kesimpulannya yaitu tukak lambung terjadi karena ada infeksi bakteri Helicobacter pylori dan penggunaan obat golongan NSAID dalam jangka panjang. Sedangkan GERD terjadi karena adanya ketidakseimbangan faktor agresif berupa asam lambung dan defensif berupa lower esophageal sphincter. Kemudian obat-obatan dapat digunakan dalam pengobatan tukak lambung dan GERD, yaitu obat golongan PPI, H2RA, kemudian ada antasida,
serta analog prostaglandin. Baik, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.